Berbicara mengenai masa demokrasi terpimpin, salah satu peristiwa yang tidak boleh dilewatkan yaitu Proyek Mercusuar. Apa itu Proyek Mercusuar? Proyek Mercusuar merupakan proyek pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai dengan 1966. Pelaksanaan Proyek Mercusuar ini erat kaitannya dengan cita-cita Presiden Soekarno yang ingin memajukan Indonesia. Dimulainya Proyek Mercusuar berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganevo, yaitu Games of the New Emerging Forces, sebagai tandingan olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Namun, proyek ini mengorbankan perekonomian semakin buruk karena adanya pembekakan biaya. Saat itu, kondisi Indonesia tidak memiliki tempat untuk menyelenggarakan acara olahraga terbesar benua Asia yang diikuti oleh 17 negara. Namun, meski kondisi Indonesia tengah tidak mendukung dan sedang dilanda krisis keuangan, Soekarno tetap bersikukuh. Bagi Presiden Soekarno, momen Asian Games 1962 adalah sebuah bukti untuk dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Ringkasan dari tujuan Proyek Mercusuar ini, yang pertama menjadi penerang Nevo. Seperti namanya, kebijakan proyek ini bertujuan agar Indonesia dapat menjadi mercusuar yang menerangi negara-negara Nevo. Lalu yang kedua, menggalang kekuatan. Pasca kemerdekaan, Proyek Mercusuar ini dijadikan sebagai jembatan untuk menggalang kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka dan yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu yang ketiga, pengakuan internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keinginan Soekarno untuk dihargai dan dihormati di kancah internasional. 6 proyek mercusuar yang terrealisasikan yaitu GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Monas, Gedung DPR MPR. Namun, semua pembangunan dalam proyek mercusuar ini membuat beban anggaran sangat melonjak. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di masa kepemimpinan Soekarno. Kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi dan inflasi juga meningkat tajam. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan politik harus selalu dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang stabil yang memadai untuk mendukung atau menciptakan kebijakan yang harmonis. Bagaimana menurut kalian? The best thing I did, and I want you